Merenungkan sabda Tuhan, mari berdoa. Di dalam kerendahan hati kami bersyukur karena Engkau menerima kami apa adanya pada saat ini. Kami pun bersyukur Engkau memberi kesempatan kembali kepada kami untuk kami bersama-sama akan memasuki masa raya Prapaskah. Kami memulai dengan membuka hati untuk menerima sabda-Mu yang menjadi sumber kekuatan dan pertolongan kami pada saat kami akan menjalani masa berpantang, berpuasa dan berdoa. Hadirlah ya Tuhan menyapa kami di dalam hati sanubari kami. Beradalah bersama-sama dengan kami pada saat ini. Kami berdoa dan menyatakan permohonan ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai 18. Ingatlah, jangan kamu mengamalkan kesalehanmu di depan umum supaya dilihat orang. Karena jika melakukan demikian, kamu tidak memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, ketika kamu berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu, kamu harus berdoa begini: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Namun jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun, apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan yang menyapa kita pada malam hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dalam hidup setiap hari. Hosiana. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita mulai dengan membayangkan sebuah situasi. Kita sedang berjalan di trotoar di kota Yerusalem. Kita bayangkan saja ya Bapak Ibu, walaupun tidak semua pernah ke Yerusalem. Kita bayangkan kita sedang berjalan di tengah kota itu. Di trotoarnya kita berjalan, kemudian ada seorang laki-laki, Adi namanya, ya, saya. Pakaiannya rapih, pakai jubah, rambutnya juga rapih. Tiba-tiba berhenti, lalu mengangkat tangan, kemudian berdoa. Doanya sangat-sangat puitis. Berdoa kemudian memuji Tuhan. Lalu orang-orang yang melihat Pak Adi ini mengatakan, sungguh Pak Adi adalah orang yang suci. Tidak jauh dari sana Bapak, Ibu, dan Saudara, di gerbang Bait Allah, ada seorang yang sangat-sangat suka memberi. Dia menjatuhkan koin emas di peti persembahan di Bait Allah. Dan koin itu kedengarannya sangat nyaring, dentingnya sangat-sangat keras. Dan itu kemudian disertai dengan tiupan nafiri di Bait Allah karena mendengar dentingan koin emas yang masuk ke dalam kotak persembahan. Bayangkan Bapak, Ibu, dan Saudara, emas sekarang sudah hampir 3 juta. Berapa Bait Allah mendapatkan emas itu dalam bentuk uang cash? Tiupan nafiri sangat menggelegar, tiupan itu sangat menggelegar Bapak Ibu. Lalu, ini kita masih berimajinasi ya.
Di tengah panggung sandiwara itu, Bapak Ibu dan Saudara, ada seorang laki-laki lagi. Tapi laki-laki ini adalah seorang guru yang berasal dari Nazaret. Guru yang rambutnya gondrong, jenggotnya juga ada, lumayan panjang. Bajunya tidak rapi-rapi amat. Dia tidak terkesan dengan itu. Lalu dia berkata, "Janganlah kamu seperti Pak Adi dan orang yang suka memberi itu." Dia mengatakan itu, Bapak Ibu dan Saudara. Janganlah seperti mereka. Kita yang ada di situ pasti akan kaget. Wah, ini siapa? Gondrong, jenggotan, bajunya nggak bagus-bagus amat, ngomong seperti itu, Bapak Ibu dan Saudara. Orang ini adalah Yesus. Dan Yesus sedang menunjukkan, Bapak Ibu dan Saudara, sebuah penyakit yang kita miliki, yaitu keinginan untuk kelihatan baik. Keinginan untuk terlihat bagus. Dulu dalam imajinasi ini mungkin zaman Tuhan Yesus, dulu panggungnya adalah jalan. Panggungnya adalah Bait Allah yang disemarakkan oleh bunyi nafiri dulu. Tapi sekarang panggungnya, Bapak Ibu dan Saudara pasti tahu, panggung sandiwaranya adalah layar handphone Bapak Ibu dan Saudara dan saya. Panggungnya adalah status. Panggungnya status WA misalnya, status apa Instagram atau TikTok. Jadi panggungnya zaman sekarang itu, Bapak Ibu dan Saudara, kebaikan yang harus nampak dan kemudian dikatakan oleh orang banyak itu adalah kebaikan yang sah. Dulu di jalan raya, sekarang pindah ke media digital. Dan kita sering terjebak, Bapak Ibu dan Saudara, dalam budaya performa seperti ini. Kita merasa bahagia kalau ada tepuk tangan. Ya, kalau ada tepuk tangan itu rasanya senang sekali. Tapi kalau enggak ada tepuk tangan atau sepi tepuk tangannya itu rasanya kok ngapain ya kita capek-capek latihan enggak ditepuk tangani. Rasanya kok enggak enak. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan Yesus tahu rahasia yang pahit. Kebaikan yang dilakukan kemudian demi pujian itu tidak akan lama. Itu akan melelahkan Bapak Ibu dan Saudara. Dan ketika kritik datang, maka kebaikan itu akan luntur dengan sendirinya. Nasihat Tuhan Yesus, Bapak Ibu dan Saudara, dalam cerita Injil hari ini, malam hari ini, saya simpulkan dalam satu kalimat, masuklah ke dalam kamarmu, masuklah ke kamarmu, dan tutuplah pintu, kata Tuhan. Masuklah ke kamarmu, tutuplah pintu. Bapak Ibu dan Saudara, ini bukan petunjuk geografis, ya, petunjuk lokasi, harus masuk kamar, bukan. Tapi soal lokasi hati kita, Bapak Ibu dan Saudara. Lokasi hati. Karena lokasi hati itu paling susah dideteksi. Bapak Ibu ya, dan saya, hati orang, dalamnya hati orang tidak ada yang tahu. Jadi susah deteksinya. Bapak Ibu raganya ada di sini, hatinya bisa masih di rumah ya. Bisa saja. Bapak Ibu yang ikut online bisa saja raganya melihat handphone, hatinya mungkin kepada yang lain. Kamar yang terkunci, Bapak Ibu dan Saudara, adalah simbol sebuah ruang privat, di mana hanya ada siapa? Hanya ada kita pribadi dan Tuhan. Kamar tempat di mana
Di sana kita tidak perlu acting. Kita tidak perlu kata-kata yang bagus. Kita tidak perlu filter. Nggak perlu filter Bapak Ibu dan Saudara. Kalau sekarang handphone itu filternya canggih-canggih ya. Mukanya bisa jadi bagus-bagus. Di kamar itu Bapak Ibu dan Saudara, kita menemukan identitas kita yang sebenarnya. Identitas kita yang sejujur-jujurnya ketika kita bertemu dengan Tuhan. Kita adalah bukan apa yang dikatakan orang. Kita adalah anak yang dicintai oleh Bapanya, yaitu Bapa di surga. Jadi kamar dan tutuplah pintu, itu artinya kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi tanpa polesan apa-apa. Kita bertemu apa adanya. Mungkin kita bertanya Bapak Ibu dan Saudara, kalau atau jikalau agama ruang yang sangat privat itu kita tekuni, bukankah kita lalu jadi egois? Apakah nanti kita akan jadi egois kalau kita terus-menerus seperti itu? Firman Tuhan hari ini justru mengatakan sebaliknya. Pertobatan yang terjadi di kamar, di ruang yang sangat privat, justru adalah energi bagi kesejahteraan bersama. Ketika kita Bapak Ibu dan Saudara berhenti mencari pujian melalui sedekah, sekali lagi kita berhenti mencari pujian melalui sedekah, pujian dari orang, atau like and subscribe. Kita mulai melihat orang yang kita bantu itu bukan sebagai konten. Kita berhenti melihat orang lain sebagai objek dari konten kita. Kita melihatnya sebagai manusia yang bermartabat. Kita memberi karena kita memang mengasihi orang tersebut, bukan karena kita ingin dikagumi atau mendapatkan sorak-sorai tiupan nafiri. Pada saat kita berdoa, dalam doa Bapa kami tadi disebutkan, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Perhatikan kata kami, bukan aku. Kami banyak. Di dalam kesunyian kamar itu Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan menghancurkan kerakusan kita. Ketika kita berdoa, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya di rumah, maka kata kami itu berarti apakah tetangga saya masih bisa makan? Apakah tetangga saya yang lain masih bisa makan? Orang yang ada di sekitar kita, apakah masih bisa hidup dan memiliki harapan? Atau tetangga kita atau orang yang kita kenal itu justru berpikir sudah tidak ada lagi makanan hari ini, maka baiklah kita mengakhiri hidup hari ini. Berikanlah kami, bukan aku, kami itu kita semua, orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita berpuasa Bapak Ibu dan Saudara tanpa memamerkan wajah yang lesu, kita sedang melatih ego kita Bapak Ibu dan Saudara agar tidak rakus. Orang yang mampu mengandalkan dirinya di ruang privat tadi di kamarnya adalah orang yang tidak akan merampas hak orang lain.
Bukan berarti kita harus senyum-senyum sendiri terus, Bapak, Ibu, dan Saudara. Nanti kalau senyum sendiri terus tanpa sebab harus periksa kalau senyum-senyum sendiri. Tapi marilah kita melihat berpuasa itu sebagai melatih untuk kita menahan ego kita, sehingga kita tidak merampas hak orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, upah yang dijanjikan Tuhan bukan sekedar surga, tapi saya mengartikan upah yang Tuhan selalu sebutkan di Matius ini adalah integritas. Saya kembali lagi berimajinasi, membayangkan Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau masyarakat kita itu, orang-orangnya ya Bapak, Ibu, itu jujur. Dia akan terus berlaku jujur, adil, tanpa harus diawasi. Gak ada CCTV-nya gitu. Saya juga membayangkan pemimpin kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, itu tetap adil, meskipun tidak ada yang menyorak-nyorainya. Pemimpin kita kadang kalau lagi berpidato itu senangnya disorak-sorai terus. Saya membayangkan pemimpin yang tetap berlaku benar meskipun tidak ada yang memujinya. Saya juga membayangkan Bapak, Ibu, dan Saudara, sahabat yang tetap tulus. Seorang sahabat yang tetap tulus meskipun tidak ada keuntungan yang diambil. Dan itulah kesejahteraan yang sesungguhnya. Tema kita hari ini bertobat supaya sejahtera. Maka sejahtera yang sesungguhnya itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, sebuah dunia yang dibangun di atas kepercayaan, bukan di atas pencitraan. Kita memulai masa Prapaskah hari ini, selama 40 hari ke depan, kita memasuki sebuah perjalanan yang tidak biasa. Dan ini bukan perjalanan wisata, Bapak, Ibu, dan Saudara, meskipun sekarang masih libur barangkali. Ini bukan perjalanan ke tempat-tempat indah, tetapi perjalanan pulang atau perjalanan masuk ke kamar pribadi kita dan bertemu dengan Tuhan. Perjalanan spiritual pribadi. Di sana, di kamar itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak ada tepuk tangan. Di kamar itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak ada validasi. Kenapa 40 hari, Bapak, Ibu, dan Saudara? Angka ini membawa kita kembali kepada kisah Musa Elia dan ketika puncaknya Tuhan Yesus di padang gurun. Padang gurun adalah kamarnya Tuhan Yesus ketika Dia mau mulai pelayanan. Di sana nggak ada penonton, malah yang ada justru iblis. Prapaskah, Bapak, Ibu, dan Saudara, waktu di mana Tuhan memanggil kita untuk menutup pintu. Menutup pintu dari kebisingan informasi. Menutup pintu dari kecemasan akan opini orang lain. Opini orang lain itu sering membuat kita anxiety. Apa kata orang? Sangat terpengaruh sekali. Membuat kita lalu cemas. Mari kita menutup pintu. Pintu hati kita dari kecemasan itu akan opini orang lain. Menutup keinginan untuk selalu dianggap suci. Mari kita lakukan itu dalam 40 hari ini. Puasa yang egois, Bapak, Ibu, dan Saudara, itu memang puasa yang membuat kita lalu lebih suci dari yang lain. Tapi puasa yang Tuhan Yesus ajarkan adalah puasa untuk mendetoksifikasi ego kita. Detoksifikasi ego kita. Kenapa kita disuruh cuci muka, merapikan rambut, dan tersenyum? Kita menyembunyikan pengorbanan kita, jadi bukan kita munafik, menyembunyikan pengorbanan kita
supaya kita tidak haus akan pujian. Jadi kalau kita berbuat baik, bersedekahlah karena kita mengasihi orang tersebut. Bersedekahlah karena Tuhan sudah baik sama saya, sama Bapak Ibu semua. Di dalam doa-doa yang nanti 40 hari kita jalani bersama-sama, dalam doa itu kita diajarkan untuk menyadari bahwa kita ini semua berdosa, sehingga kita tidak lagi menghakimi sesama kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita melakukannya dengan kesadaran dan kerelaan hati. Ya, sekali lagi, kerelaan hati dan kesadaran. Tidak ada paksaan. Kalau pohon yang rindang dan buahnya manis, itu hanya bisa bertahan karena ada akar yang bekerja keras di bawahnya. Di bawah tanah yang gak kelihatan itu kotor, gelap. Ya. Kalau akar itu naik ke permukaan, pohon ini akan tumbang. Maka kita diajarkan 40 hari ini untuk akar itu kita mengakar ke dalam tanpa harus diketahui oleh orang banyak. Biarlah akar itu terus menancap kuat sehingga apapun musim yang akan kita hadapi ke depan, kita tetap berakar dan tetap berdiri dengan kokoh. Tuhan menyertai kita 40 hari ke depan. Amin.